Temans, kali ini aku akan mengajak kalian kembali ke salah satu desa mandiri yang ada di Bogor. Tepatnya di Desa Purwabakti, Pamijahan, Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor. Ada apa sih di desa ini? Ikutin aku terus ya. By the way, aku pakai motor CB 150X. Buat aku, motor ini tangguh di jalan mulus, menanjak, sampai jalan rusak. Sejauh ini masih aman tanpa ada kendala berarti ya. Nah, di kampung Cisalada ini terkenal dengan jalannya yang mendaki dan cukup terjal. Kita lihat, apakah motor ini bisa melewatinya? Ikutin aku terus. Alhamdulillah bisa sampai. Sepanjang perjalanan, asik banget treknya. Dan desa ini masih asri ya. Tapi sayang nih, aku sampai sini sawahnya habis panen. Jadi sudah tidak hijau. Mungkin nanti aku akan ke bawah. Di sana sedang ada panen. Aku akan tanya-tanya sedikit ya. Nah, ini warkopnya nih. Jadi dari jalan terasering naik ke kiri. Cuman teraserinya lagi panen nih, jadi warnanya coklat semua. Nah di sini teman kalau mau nginep cukup dengan membayar Rp35.000 per malam per orang. Ya, ini semua Rp35.000, ini Rp35.000 semua. Oh iya, aku lagi di warung Bu Yati, tepatnya 50 meter dari cafe terasering Cisalada. Banyak juga yang pada nginep di sini. Dengan membayar Rp35.000 kamu bisa nikmatin view sebagus ini. Asik ya. Melepas penat sejenak. Proses lagi ngebersihin padi. Iya. Tadi mulai dari rumah jadi jam 6. Ya, jam 6 pagi. Ima bangunan
mencari orang TR kebonya. TR paling besar ini mah. TR kebo. Super ini mah TR supernya. Capek ambil gambar, aku istirahat di pondok sambil menikmati mie rebus. Pakai nasi ya. Hehe. Ini nikmat banget. Sambil melihat pemandangan terasering Cisalada. Gak terasa udah jam 4 sore. Aku berniat mencari musola untuk sholat dan bermalam. Tapi saat sedang mengobrol dengan warga, ada yang menawarkan untuk bermalam di rumahnya. Karena kita takut juga itu, Mas. Dan ternyata beliau adalah kepala dusun di kampung Cisalada. Namanya Pak Ocan. Aku pun sempat menolak karena tidak enak dan sungkan. Tapi Pak Ocan mempersilahkan dan dengan senang hati menerima kehadiran aku di rumahnya. Aku mau nanya-nanya nih Ya, boleh. sama dengan Pak Ocan, Pak Ocan. Ya. Pak Ocan asli Purwabakti, Purwabakti, Ya. Kampung Kampung Cisalada. Cisalada. Ya. Oke. Berarti ini masuknya Bogor apa ya, Pak? Bogor Barat. Bogor Barat ya? Ya. Bogor Barat. Kecamatannya itu Pamijahan. Kecamatan Pamijahan. Nah, benar-benar. Berarti bisa dikatakan Pocan tuh asli kampung Asli ya sini ya. Ya. Dari lahir sini lah. Dari lahir sini lah ya. Tapi sejauh ini yang dilakukan oleh warga dan Karang Taruna ya, Pak? Ya. Karang Taruna di sini itu sejauh apa sih, Pak? Untuk memajukan potensi wisatanya? Kalau Karang Taruna sih sementara ini belum ada ya. Belum ada ya? Mungkin kalau dulu dari BUMDes tuh ada. Bumi Desa. Ya. Ya sempet juga kan ini ngembangin kayak yang di bawah yang terasering itu. Terasering Cisalada. Iya. Dulu BUMDes yang pegang itu. Bumdes. Iya. Itu berarti menggunainya dana dari BSI. Bank Syariah Indonesia. Iya. Oke. Jadi itu bentuk dulu kayak semacam kelompok, baru dibikin itu Kelompoknya dari warga setempat. Dari warga. Ya oke. dari khususnya dari Desa Purwabakti lah. Intinya melibatkan warga ya, Pak? Iya. Dengan adanya terasering Cisalada nih yang lagi booming nih, yang Iya. lagi salah satu potensi wisata baru ya, Pak ya? Iya. Di Kampung Cisalada itu meningkatkan ini nggak sih, Pak, taraf hidup warga, Ekonomi maksudnya. ekonomi, dari segi ekonomi, Ekonomi sih kalau untuk warga sekitar sih kayaknya belum itu. Belum ya, kayaknya. belum Iya. ya. Karena mungkin baru beberapa Iya. yang membuka dan itu pun pribadi ya, Pak? Iya. Kayak rumah makan gitu-gitu Iya. ya. Yang acara setiap tahunnya itu namanya apa, Pak? Itu namanya Serentahun. Serentahun. Serentahun itu untuk apa tuh, Pak? Sebagai ucapan rasa syukur kah, atau pesta rakyat kah, atau apa? Itu lebih ke ucapan rasa syukur ya sebenarnya. Rasa syukur ya. Ya, rasa syukur. Jadi kita tuh di acara Serentahun itu ngumpulin hasil-hasil dari yang ditanam lah, dikumpulin yang enak dimakan, dikumpulin di situ. Alhamdulillah ya. Baru didoain, baru disedekahin. Hasil bumi ya. Iya. Intinya dikumpulkan untuk warga juga. Iya. Gitu. Iya. Bukan wisatawan, Terbuka untuk umum sih sebenarnya. Oh, alah, jadi wisatawan itu juga bisa gitu Bisa, ya. Kayak ya. saya nih, Ya, orang ya, luar bisa. gitu.
ada acara di sini juga bisa. Bisa gitu. ya. Kalau menurut kalender Masehi ya, Kalender Masehi. tanggal 5 tanggal 6 Juli ya. Tanggal 5, Tanggal tanggal 6 Juli. Iya. Utamanya apa sih Pak hasil bumi di Cisalada ini? Mungkin dari pertanian kayak lalapan, popohan kayak gitu. Padi mungkin ya. Dari buah-buahan kayak buah alpukat. Alpukat. Ya. Selain hasil pertanian, perkebunan, kayak perkebunan tadi ada kopi, ada alpukat ya Pak. Ikan ada. Perikanan Ya, gitu dari. Ada. Ada ya? Ada. Tapi belum seberapa itu mah. Belum seberapa ya? Iya. Mungkin terhambat oleh harga pakan yang mahal tuh. Harga Yang belum pakan siap ya di sini. Iya, benar-benar. Tapi kalau untuk kolam mah air bagus di sini. Ini suasana malam di Kampung Cisalada. Ini di rumah Pak Ocan. Ini tenang banget di sini. Mari kita hidupkan kembali pariwisata daerah. Ini suasana rumah Pak Ocan pagi hari, guys. Di Kampung Cisalada. Tapi di sini tuh nggak terlalu dingin ya, sejuk aja gitu. Lepas pagi, aku berniat untuk mengeksplor sendiri destinasi wisata apa saja yang ada di Desa Purwabakti, Kampung Cisalada. Namun, Pak Ocan ingin memperkenalkan aku dengan tokoh masyarakat yang memang gigih mempromosikan tempat-tempat wisata di Desa Purwabakti ini. Beliau adalah Kang Roza. Hal yang biasa kita temukan di desa sehabis panen ya. Menjemur padi bahkan sampai ke jalan. Asik ya. Belum pada ngisi padinya nih, masih ada yang hijau kan ininya. Berarti ternak udah berapa setup Pak? Ini jumlahnya ada 5 setup kan? 5 setup. Jumlahnya ada 5 setup, cuman yang udah produksinya cukup banyak, misalkan 1 bulan bisa ada 400 mil itu baru ada 3 stup nih ininya. Baru ada 3 stup. Jadi yang 2 lagi masih belum produksi, dia masih bikin kantong-kantong lebahnya itu, kantong gitunya. Ini sih pertamanya untuk eduwisata kan. Terus kalau misalkan nanti ada lebihnya bisa dijual juga untuk anggota kelompok kayak gitu. Ya. Tuh ininya kantong-kantongnya. Nah ini yang dari ini masih belum banyak sih ini. Ada kolam ikan mas. Kolam ikan mas. Iya kolam ikan mas itu ada tempat saung-saungan lah buat istirahat. Buat eduwisata ya Pak? Iya di situ buat istirahat. Gitu. Di sini tuh tiketnya berapa Pak?
Kalau ini sih nggak ada. Nggak ada. Iya, Jadi nggak ada. emang ini Iya, nggak ada tiket ini buat main ya. welcome-nya aja dari Welcome-nya silakan Kampung nanti. Cisalada ya Pak. Iya, kalau misalkan mau datang ke wisata Desa Purabakti itu, misalkan sini ada peternakan madu trigona kan. Nah, terus juga nanti bisa ngasih makan ikan mas kayak gitu. Nah, terus misalkan setelah selesai dari sini bisa ke terasering atau Riung Kaung juga kayak gitu sini. Santai-santai bisa di sini ya Pak. Iya, ini bisa di untuk sini. santai kan. Situ. Ngopi-ngopi di sini. Iya. Kedai itu berarti ngejual kopi Pak? Iya, Makanan-makanan ada ringan kopi ya? juga kan. Oke. Madu apa dari lebah trigona ini. Trigona. Ininya. Biasanya yang satu botol ini saya jual sekitar 150.000. Ya, Ini ada 250 mili isinya Iya. nih. siap. Ini, kayak gitu. Ini. Khasiatnya apa sih Pak dia? Ini sih khasiatnya bisa untuk daya tahan tubuh. Dan kopi ya. Terus misalkan kalau dia sakit panas, dia bisa minum madu ini juga. Ya, Terus bagus juga untuk anak-anak gitu karena ini madunya alami tanpa campuran apapun, Ya, tanpa murni. murni ini madu 100% murni ini. Siap. Ini. Wih, mantap pisang goreng datang nih. Makasih Bu. Ini. Pokoknya di saung KTH Gagak Indah Jaya. Misalkan ini kan ada madu gitu kan. Terus nanti hidangan lainnya ini ada pisang goreng. Biasanya ada singkong rebus, terus ada pisang goreng rebus juga, terus ada jagung sama kayak ubi, kayak gitu ubi, misalkan ubi Cilembu atau apa kayak gitu. Bisa dikatakan Kang Roza adalah penggerak lokal Desa Purwabakti. Lewat beliaulah Desa Purwabakti Kampung Cisalada semakin dikenal. Dan banyak wisatawan, juga mahasiswa yang datang menemui beliau untuk berwisata, mengenal lebih dekat Desa Purwabakti dan KKN. Terus juga itu ada bunga AMP, air mata pengantin kan di atas itu nanti. Selepas mengobrol, Kang Roza mengajak aku ke kafe Terasering Cisalada. Tapi sebelum itu, kami mampir untuk melihat pabrik pengolahan beras bantuan dari Bank BSI. Ini bantuan bibit cengkeh dari BPP Cibung Bulang ini ke kelompok tani Purbaya Tani Mandiri ini. BPP Balai Penyuluh Pertanian. Iya, BPP wilayah 4 Cibung Bulang situ, yang Cibung Bulang kantornya itu. Itu di bawah Kementerian Pertanian, di bawah Kementan. Lahan, bangunan, dan mesinnya merupakan program CSR Bank BSI. Pendampingan dari BSI Maslahat untuk Desa Purwabakti. Ini mesin penggilingan padinya ini. Penggilingan padi modern ini. Dari mulai gabah basah kan, di opennya di sana kan. Nah, nanti diproses, digiling di sini nih ininya. Ini gudang ininya, gudang tempat penyimpanan padi yang udah kering. Jadi ini padi udah kering kan. Nah, nanti tinggal diproses, digiling sininya kayak gitu. Ininya. Pokoknya ini otomatis mesinnya, dari mulai mesin pencacah kan. Pencacah di situ, terus ini ada tempat packingnya juga di sini. Ininya. Kayak gitu. Ini semuanya otomatis semuanya. Nanti tinggal jadi berasnya di sini. Ini jadi berasnya. Ini bantuan dari BSI ke kelompok Purbaya Tani Mandiri ini di sini, kelompok Purbaya Tani. Ininya. Cuman didampingi oleh itu ada BSI Maslahat pendampingannya kayak gitu. Iya, program bantuan untuk para mustahik yang ada 100 orang itu ini. Alat-alatnya otomatis semua ini.
tidak pakai solar, ini pakai listrik, jadi ramah lingkungan kayak gitu. Nah ini yang beras ininya, ini ada 3 kilo kan, ini yang udah di packaging kan. Ini namanya beras Purbaya, ini yang udah packaging di sini nih, ininya beras Purbaya yang ini 5 kilo nih, produksi dari Purbaya Tani Mandiri. Per 5 kilo harganya 70.000 ini. Ini untuk pemasarannya mungkin sekitaran Jabotabek sih. Misalkan kalau ada orderan banyak ke Jakarta juga bisa nanti di supply, bisa gratis ongkir kayak gitu. Nah ini yang kualitas premium ini tuh. Iya, ini kualitas premium. Oke guys, kita berada di wisata tematik Terasering Cisalada. Ayo kita masuk. Sawahnya sekarang udah panen kan. Untuk keywordnya kedai Terasering Cisalada ya. Terasering Cisalada sendiri merupakan hibah dari pemilik persawahan. Pembangunannya merupakan bantuan dari Bank BSI. Pendampingan BSI Maslahat untuk kelompok UMKM Mitra Purbaya, Kampung Cisalada. Ini ada Masuknya kita harus merogoh kocek sebesar Rp10.000. Kalau ke sini ada tiketnya itu Rp10.000 untuk pemeliharaan kayak seperti jembatan kayu-kayu itu kan. Yang mana ini digunakan untuk biaya kas desa, menggaji karyawan, perawatan, dan pemeliharaan fasilitas Menuju kafe. ke Saung Purbaya. Oke, ini kafe Teraseringnya. Tuh ini ada macam ininya. Ini ada ini menu-menunya juga nih. Ini ada menunya, ada minuman, ada jus, ada black coffee, ada P60 juga gitu di sini. Ini ada gula aren juga nih. Ini namanya gula Nirava. Ini gula semut, Ini ada pengunjung juga yang lagi pada menikmati keindahan. Di kafe Terasering Cisalada ini menjual berbagai produk UMKM Desa Purwabakti, di antaranya kopi, gula aren, dan sebagainya. Dan kafe ini menjadi daya tarik wisatawan untuk menikmati pemandangan Terasering Cisalada. Ini yang setiap 3 tahun sekali harus pemeliharaan ini karena kan ini kan kepanasan, terus kena hujan gitu kan, jadi setiap 3 tahun harus diganti ini. Tapi sayangnya aku kesini persawahan sudah memasuki masa panen. Tapi gak apa-apa, karena aku jadi bisa melihat proses petani memanen hasil ladangnya. Udah ini ya Dari Terasering, Kang Rozah mengajak aku untuk melihat-lihat kerajinan anyaman bambu dan rotan di galeri milik Bapak Uni yang diberi nama Ngopepang. Kerajinannya seperti tudung saji, sendok garpu, pelindung lampu, tampah, sampai tas ada di sini. Pohon ini sama pohon itu dibikin ayunan, kesana nanti ayunannya. Yang penting di bawah ada bikin dicor lagi kan. Beliau adalah salah satu pengrajin anyaman di Kampung Cisalada. Nah, kalau yang ini 25.000 harga satuannya. Ini buat sendok, ini buat ini sendok, ini seperti buat nasi atau buat masak.
Ini sekitar 15 ribuan. Itu dari apa, Pak? Ini dari kayu nih, kayu mahoni. Oh, kayu mahoni. Iya. Kalau ini dari kayu mahoni. Ada juga yang dari ini, Pak. Ruyung kaung namanya, orang sini bilang, dari pohon aren. Ini juga sama harganya. Ada juga yang dari batok juga ada. Ini dari batok kelapa, ininya dari ruyung kaung juga nih. Kayak seperti ini sendok ini. Ini sendok dari ruyung kaung sama batok juga nih. Saya bikin cangkir kayak cangkir gini dari bambu. Cuma ini sederhana ya, buat minum kopi enak nih. Ada juga sendok yang dari kayunya ada. Ini dari jati saya bikin. Ini harganya emang relatif murah, satuannya 5.000 aja. Kayak buat cangkir ngopi ada. Macam-macam sih di sini ya. Ada lagi, Pak? Ada banyak ini, seperti tampah nih. Cuma tampah di sini mungkin lebih apa namanya, agak mahal, cuma awetnya ini yang ini. Kalau buat beli di pasar itu murah ya. Kualitasnya nggak kurang awet gitu. Ada beberapa macam sih tampah. Kayak saya punya bikin lampu ini buat lampu di tembok ada kayak ini. Ini sekitar harganya 100.000 kalau yang beginian. Ini kalau ada yang pesan saya baru bikin. Ini buat dari tembok. Ada juga nih kipas. Di sini kipas harganya 15. Nyampe ada yang 20.000. Ini kipas biasa aja ini. Saya juga bikin kerajinan buat souvenir ini, kayak bikin angklung kayak gini. Cuma bukan angklung buat musik ya, buat pajangan aja gitu, Pak. Yang ini. Ada juga kita bikin tas ini nih. Seperti di sini nih. Nah. Ini kita bikin tas kayak gini, ini dari rotan. Harganya emang cukup relatif agak mahal gitu. Ini harganya sekitar 300. Kita bisa bikin dari bambu, ada yang dari bambu cuma belum jadi. Nanti kita liatin aja yang belum jadi nih. Ini udah jadi, udah siap pakai. Kalau mau ini tampah juga saya bikin yang motif kayak itu. Yang motif kayak kita bikin tutup saji. Cuma anyamannya agak rumit, emang itu lama prosesnya. Nah itu kayak saya semua bikin sih ya. Kalau mampu sama saya dibikin gitu. Kayak gayung dari batok ada itu. Kalau ini tas ini berarti ini nggak ada tutupnya nih, ada. Ini kalau orang sini mah buat ke sawah lah gitu. Tapi buat ke kota juga nggak memaluin sih, udah banyak yang pesan sama saya gitu. Ini pemasarannya Bapak langsung ke nomor Bapak aja ya? Ya, kalau pemasaran emang ke nomor saya suka ada yang minta gitu. Ini nanti saya mau pesen nanti kapan gitu. Bisa di nomor HP saya nanti ada. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Dan untuk wisatawan yang berkunjung ke Teras Hering Cisalada, kayaknya wajib deh mampir ke Galeri Pak Uning untuk beli oleh-oleh kerajinan. Dan Pak Uning juga menjual kopi Gunung Gagak asli di galerinya. Dan pengolahannya masih sangat tradisional. Ini kopi Gunung Gagak asli nih. Namanya kopi Robusta. Jadi di sini kebunnya di hutan di bawah kaki Gunung Gagak. Jadi kopi sini produksinya setahun sekali. Tapi kita bikin stok ada. Stok untuk setahun. Ya.
Tapi kalau robusta kan lebih lama. Sampai kekuatannya itu 50 tahun, Kang. Tumbuhnya dia 50 tahun, bisa turun ke anak cucu dah. Segini berapa, Pak? Ini segini saya jual sampai 50.000, Pak. Itu biji ya, Pak? Bijian. Tapi kalau ada yang 200 gram itu sampai saya 60.000 yang udah bubuk, udah siap seduh. Inilah yang membuat komoditas kopi di Kampung Cisalada banyak dicari karena masa panennya yang lama tidak menggunakan pupuk. Buah kopi dibiarkan tumbuh alami dan pohon kopi yang memiliki usia panjang semakin menambah cita rasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocan. Saya di sini sebagai Ketua Kadus 03 dari Desa Purwabakti. Kebetulan saya sedang berada di Saung Kampung Budaya Cisalada yang letaknya itu di Kampung Cisalada RT 03 RW 06. Nah, fungsi dari saung ini biasanya ini suka dipakai acara kegiatan yang namanya Serentahun, yang biasanya dilaksanakan itu setiap setahun sekali. Kalau nggak salah itu setiap tanggal 10 Muharram. Dan sehari-hari saung ini digunakan untuk kegiatan anak-anak, yaitu seperti sekolah PAUD. Dan saya harapan untuk kedepannya itu, harapan saya beserta warga, supaya di saung ini ada kegiatan mingguan seperti ya minimal seperti kesenian, ya pokoknya acara-acara mingguan lah yang saya harapkan itu, supaya di saung ini tetap ada penghuninya, tetap ada kegiatan lah semacam itu. Kampung Cisalada, Desa Purwabakti, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jalannya setapak dan harus hati-hati, ini licin. Ini jalan menuju rumah Pak Kadus. Wah, yang ini belum panen terasering-nya. Kalau yang di bawah udah panen. Mantap. Ini namanya Gunung Gagak. Kesana itu Gunung Gagak. Ya. Ya. Aku mau ke warung, harus benar-benar hati-hati kalau ke sini karena jalannya licin, kalau hujan juga licin. Pak, permisi Pak, mari. Wah, enak banget ya.
Ada jemur gabah di sana. Oke. Kalau di sini jemur gabah di jalanan tuh udah biasa gitu. Jadi kalaupun ke jenis motor gitu-gitu ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak bakal marah juga orangnya. Nah, nih kayak gini nih. Ini jemur padi. Bentar nih Bu. Ini jemur padi. Ini lagi dijemur ya Bu? Iya, jemur. Mantap. Sebelum pulang, aku menyempatkan membeli kebutuhan pokok untuk Pak Ocan sebagai ucapan terima kasih. Karena Pak Ocan dan keluarga sudah baik dan tulus menerima aku bermalam selama 3 hari ini. Memperkenalkan aku dengan tokoh budaya di Kampung Cisalada dan menunjukkan jika desa Purwabakti kaya dengan potensi wisata dan hasil buminya. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku sarapan terlebih dahulu. Alhamdulillah mendapatkan keluarga baru. Sehat selalu Pak Ocan dan keluarga. Teman, jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe ya. Kalau kamu suka dengan konten aku. Ekspedisi Tanah Samudra, perjalanan besar untuk bangsa besar. Aku Ave, ciao.